Perintah Kaisar Naga. Bab 581 sampai dengan 590. Audiobook Novel Silat. Episode 59. Melihat ini, Barnett Yuan melangkah maju dan berdiri di depan Joseph Zhou. Seluruh tubuhnya meledak dengan momentum, pakaian di tubuhnya otomatis bergerak tanpa angin, dan udara dingin menjadi lebih kuat, dan suhu di seluruh ruangan turun beberapa derajat dalam sekejap. Barnett Yuan, saya menghormati Anda sebagai penguasa generasi tua. Anda jangan ikut campur dalam masalah ini, dan saya tidak akan berurusan dengan Anda. Jangan lupa bahwa ini adalah ibu kota. Bahkan jika Anda adalah penguasa pertama sihir di Hong Kong, apa yang bisa kamu lakukan? Keluarga Qinku adalah ular lokal, orang-orangku akan segera datang. Simpson Qin tidak ingin bertarung dengan Barnett Yuan. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli sihir dan memiliki reputasi yang hebat. Simpson Qin benar-benar takut dia tidak akan bisa mengalahkannya. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu melakukan sesuatu pada Bos Zhou, kamu akan berurusan dengan seseorang bermarga Yuan. Barnett Yuan sama sekali tidak takut pada Simpson Qin. Kalau begitu jangan salahkan aku. Simpson Qin secara langsung menggoyangkan pedang tipisnya dengan lembut, dan kemudian cahaya putih menyilaukan melintas di ruangan itu. Hanya dengan melihat gerakan ini, kita tahu bahwa kekuatan Simpson Qin tidak rendah, dan dia sudah berada di ranah master yang hebat. Cahaya pedang sangat tajam dan bergerak menuju Barnett Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang lain bersembunyi ke samping satu demi satu. Mereka tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini. Apakah itu keluarga Qin atau Joseph Zhou, tidak ada dari mereka yang akan membantu. Bagaimanapun, hasilnya tidak diketahui, dan tidak baik untuk menyinggung siapapun. Anak bodoh. Barnett Yuan mendengus dingin, dan melihat lengan Barnett Yuan menonjol, seperti blower bertiup, dan dia dengan lembut melambai ke depan. Tring. Bangga. Dengan suara yang tajam, pedang Simpson Qin ditebas di atas lengan Barnett Yuan, dan itu membuat suara tabrakan seperti baja. Pedang tajam seperti itu bahkan tidak bisa melukai lengan Barnett, yang membuat wajah Simpson Qin langsung jelek. Bos Qin, kami tidak ingin sisa saldo 5 miliar Anda. Saya akan memberi Anda piring gosip ini dan mengatur formasi Feng Shui untuk Anda. Jika berakhir seperti ini, bagaimana menurutmu? Barnett Yuan juga tidak ingin melawan Simpson Qin untuk membunuh ikan dan jaring. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota. Jika dia benar-benar menyakiti Simpson Qin, keluarga Qin pasti akan mengejar mereka. Apakah mereka dapat meninggalkan ibu kota pada saat itu tidak diketahui? Mustahil. Simpson Qin menggertakkan giginya, matanya penuh amarah. Hal-hal telah sampai pada titik ini, bagaimana dia bisa menyerah, begitu banyak orang yang menonton. Jika dia setuju, wajah apa yang akan dia miliki di Kyoto di masa depan? Jangan membuatku membunuhmu. Barnett Yuan sedikit mengernyit. Ayo. Simpson Qin meraung, diikuti oleh semburan aura kekerasan. Pedang panjang di tangannya diayunkan lagi. Kali ini sinar pedang bahkan lebih kuat, langsung menutupi Barnett Yuan dan Joseph Zhou itu. Joseph Zhou melihat ini, dengan sedikit kengerian di matanya. Dia bukan seorang seniman bela diri, tetapi seorang pengusaha sederhana. Meskipun dia telah melihat dunia, pertempuran seperti itu jarang terjadi. Terutama diselimuti oleh cahaya pedang ini, rasa penindasan membuatnya gemetar ketakutan. Meskipun Barnett Yuan melindunginya, Joseph Zhou masih sedikit takut. Mengetahui bahwa keluarga Qin sangat kuat, dia tidak akan menipu begitu banyak uang, tetapi siapa yang tahu bahwa piring gosip palsu dilelang seharga 10 miliar. Salahkan orang itu, jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Simpson Qin mengetahui bahwa piring gosip itu palsu? Joseph Zhou memelototi Dev dengan kejam, sementara Dev sedang duduk tegak saat ini, dengan senyum di wajahnya, minum teh dengan santai, seperti sedang menonton drakor, dia sama sekali tidak takut dengan cahaya pedang di ruangan itu. Barnett Yuan mengerutkan kening ketika dia melihat Simpson Qin berjuang melawannya, dan kemudian dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan segera lingkaran cahaya terbentuk di sekelilingnya dan Joseph Zhou, seperti perisai pelindung besar, mengelilingi mereka berdua di dalamnya. Saya melihat cahaya pedang di sekitarnya menjadi gila ke arah Barnett Yuan dan Joseph Zhou, tetapi sayangnya mereka semua terhalang oleh penutup pelindung,
dan tidak membahayakan mereka berdua. Melihat ini, wajah Simpson Kin berubah menjadi hijau. Dengan kekuatannya, dia sama sekali bukan lawan Barnett Yuan. Namun, Barnett Yuan tidak mengambil tindakan apapun terhadap Simpson Kin. Jika tidak, Simpson Kin akan terluka sejak lama. Pada saat ini, ada langkah kaki yang berisik, dan kemudian selusin orang masuk, semuanya dengan napas yang kuat, semuanya dipanggil oleh Simpson Kin. Setelah orang-orang ini masuk, mereka langsung mengepung Barnett Yuan dan Joseph Zhou. Ketika Simpson Kin melihat bahwa bala bantuan telah tiba, dia merasa jauh lebih nyaman. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan keluarga Qin hari ini, dia tidak bisa membiarkan Joseph Zhou pergi seperti ini. Jika tidak, keluarga Qin tidak akan memiliki wajah di ibu kota di masa depan. Begitu banyak orang tiba-tiba masuk, dan banyak orang di luar juga mengikuti, termasuk Zachary Bai, Elias Gu, dan Winston Zhao. Yuki dan Ellie mengikuti dengan cermat, mereka takut Dev yang bentrok dengan keluarga Qin. Ketika dia memasuki ruangan dan melihat bahwa orang-orang ini tidak menargetkan Dev, Yuki merasa lega. Ada apa dengan Dev? Yuki bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Winston juga menatap Richard Bai dan berkata, "Bai tua, apa yang terjadi? Bagaimana bisa Simpson Kin melakukan sesuatu pada bos Zhou?" Bagaimanapun, Joseph Zhou adalah seorang pengusaha Hong Kong dari China dan Hong Kong. Dia datang ke Kyoto untuk melakukan bisnis hampir setiap tahun. Dia selalu sangat baik. Saya tidak tahu mengapa ada konflik mendadak dengan keluarga Qin hari ini. Richard Bai memberitahu Winston apa yang terjadi. Ketika Winston mendengar bahwa Joseph Zhou menipu, dia sangat marah. Kyoto adalah wilayahnya, dan jika dia secara terang-terangan membawa orang ke wilayahnya untuk menipu uang, bukankah dia tidak bisa melihatnya dengan jelas? Joseph Zhou, kamu sangat berani, kamu berani menipu di Kyoto, apakah kamu tidak mengambil majelis pelindung hukum saya di matamu? Winston meraung pada Joseph Zhou. Dev yang bentrok dengan keluarga Qin. Meskipun Joseph Zhou berada dalam perlindungan Barnett Yuan saat ini, teriakan marah Zhao Wuji masih membuatnya gemetar. Barnett Yuan melihat bahwa Winston juga terlibat, dan wajahnya menjadi muram dan tidak menentu. Tuan Majelis Zhao, ini hanya kesalahpahaman saja, saya bisa mengembalikan uang itu ke bos Qin. Joseph Zhou ketakutan. Bagaimanapun, Majelis Pelindung Hukum adalah organisasi resmi. Jika dia benar-benar ingin membujuknya, bahkan jika Barnett Yuan ada di sisinya, akan sulit bagi mereka untuk kembali ke China dan Hong Kong. Winston melihat bahwa Joseph Zhou ingin mengembalikan uang itu, tetapi dia tidak ingin membuat segalanya menjadi lebih besar, jadi dia memandang Simpson Kin dan berkata, "Simpson Kin, bos Zhou telah berjanji untuk mengembalikan uang itu, bagaimana pendapat kamu?" Simpson Kin baru saja meminta Joseph Zhou untuk mengembalikan uangnya. Karena dia bisa mendapatkan uang kembali, tidak perlu terlalu kaku. Oke, selama uang itu dikembalikan kepada saya tidak akan mengejarnya. Simpson Kin mengangguk dan berkata. Melihat ini, Joseph Zhou buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mentransfer semua uang ke Simpson Kin, sementara Barnett Yuan juga menyingkirkan tutup pelindung. Setelah mentransfer uang ke Simpson Kin, Joseph Zhou memandang Winston dan berkata, "Master Zhao, bisakah kita pergi?" "Pergi?" Winston mengangguk dan menyingkir. Simpson Kin juga melambaikan tangannya, dan tuan dari keluarga Qin juga menyingkir. Joseph Zhou berjalan keluar dengan Barnett Yuan. Ketika mereka melewati Dev, baik Joseph Zhou dan Barnett Yuan menatap Dev dengan kejam. "Tuan Chen, hati-hati, aku khawatir kedua orang ini akan berniat buruk kepadamu." Melihat mata kedua orang itu, Richard Bai menasihati Dev. "Tidak masalah." Dev tersenyum tipis. Pameran dan pelelangan barang antik kali ini hanyalah penipuan, dan tidak ada senjata ajaib sama sekali, jadi kali ini Dev menganggap sia-sia. Dev hendak kembali, tetapi dihentikan oleh Simpson Kin. "Simpson Kin, apa yang kamu lakukan?" Melihat Simpson Kin menghentikan Dev, Winston buru-buru bertanya. "Jangan khawatir, Master Zhao, saya hanya ingin berbicara dengannya." Simpson Kin tersenyum sedikit. "Jika Anda hanya ingin mengancam saya dengan beberapa kata, saya menyarankan Anda untuk tidak mengatakannya, karena saya tidak suka mendengarkan omong kosong."
Dave melirik Simpson Kin dengan jijik, dan berjalan keluar. Anda. Melihat punggung Dave, Simpson Kin mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Jika bukan karena Richard Bai dan Winston Zhao, Simpson Kin tidak bisa tidak melakukannya. Sekarang ada lusinan orang di keluarga Kin, dia tidak percaya bahwa Dave tidak dapat dibunuh. Wah, tunggu saja aku, Winston tidak akan berada di sisimu sepanjang waktu. Simpson Kin mengancam Dave dengan keras. Tapi Dave terus berjalan keluar seolah dia tidak mendengar apapun. Namun, Richard Bai berhenti dan berbalik untuk melihat Simpson Kin. Simpson Kin, dengan keluarga Bai saya di sini, Anda tidak akan pernah bisa menyentuh rambut Tuan Chen. Bah, ketika kakak laki-laki tertuaku kembali dari pengasingan, keluarga Baimu cuma sampah. Simpson Kin cemberut dengan ganas. Wajah Richard Bai tiba-tiba menjadi dingin, tetapi pada akhirnya dia berbalik dan berjalan keluar. Simpson Kin benar, jika dia menunggu kakak Simpson Kin kembali, keluarga Bai mungkin bukan lawan dari keluarga Kin. Lagi pula, tidak ada yang bisa menebak betapa menakutkannya kekuatan lawan. Untungnya, keluarga Bai sekarang memiliki seorang kultivator seperti Dave di belakangnya, jadi Richard Bai tidak terlalu khawatir. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah menyenangkan Dave. Setelah semua orang keluar dari ruangan dan datang ke aula, mereka menemukan bahwa Joseph Zhou dan Barnett Yuan, yang telah lama keluar. Mereka tidak pergi, tetapi mengobrol dengan sekelompok orang paruh baya. Dave sedikit bingung, kedua orang ini ketahuan menipu, dan mereka hampir kehilangan nyawa. Namun, setelah melihat pria paruh baya yang sedang berbicara dengan Barnett Yuan, ekspresi Winston sedikit berubah, dan dia berjalan dengan cepat. Sekretaris Kong, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke sini? Winston bertanya dengan hormat kepada pria paruh baya itu. Itu adalah pemimpin yang tahu bahwa master sihir pertama di Cina dan Hong Kong ada di sini, jadi saya datang dan mengundang Master Yuan ke Menshan untuk berdiskusi. Kata Sekretaris Kong. Apa yang kamu ingin mereka lakukan? Winston melirik Barnett Yuan dan Joseph Zhou. Tuan Zhao, Anda juga tahu bahwa anak pemimpin telah berbaring selama lebih dari setahun. Sejak Tuan Yuan telah datang ke ibu kota, pemimpin ingin mengundang Tuan Yuan untuk berkunjung. Sekretaris Kong menjelaskan. Oh. Winston hanya mendengus, tetapi tidak ada yang memberitahu Sekretaris Kong bahwa dua orang ini menipu orang di tempat. Tuan Yuan, silahkan, mobilnya ada di luar. Sekretaris Kong berkata dengan hormat kepada Barnett Yuan. Pada saat ini, Barnett Yuan sombong. Dia tahu bahwa orang yang mengundangnya pasti memiliki status dan kehormatan yang sangat tinggi di Kyoto. Lagi pula, seorang sekretaris di sisinya bisa membuat Winston, master dari Majelis Pelindung Hukuman Kyoto, hormat. Barnett Yuan berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi, Sekretaris Kong mengikutinya, dan adegan ini juga terlihat oleh Simpson Kin yang keluar dari ruangan. Ketika dia melihat orang-orang di sekitar Barnett Yuan, wajahnya sedikit berubah, dan alisnya berkerut. Meskipun uangnya telah dikembalikan, dia ditipu, dan keluarga Kin kehilangan banyak muka. Dia ingin menemukan cara untuk membuat perhitungan kepada Joseph Zhou dan Barnett Yuan ketika mereka meninggalkan ibu kota, untuk mendapatkan wajah mereka kembali. Tapi sekarang dia melihat orang yang meminta Barnett Yuan pergi. Simpson Kin segera menolak ide itu. Siapa lelaki ini? Ketika Dave melihat bahwa Winston sangat sopan kepada mereka yang mengundang Barnett Yuan, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tuan Chen, dia adalah sekretaris pemimpin 6 gerbang Kyoto. Saya hanya tidak tahu apa pemimpin seperti itu, mengirim sekretaris untuk mengundang pembohong besar ini untuk melakukan sihir. Richard Bai berkata. Karena Barnett Yuan dan Joseph Zhou menipu bersama, Richard Bai kehilangan semua kekaguman yang dia miliki untuk Barnett Yuan sebelumnya, dan dia langsung disebut pembohong besar. Oh! Dave mengangguk, tidak heran Winston sangat sopan kepada orang ini, ternyata sekretaris pemimpin besar di 6 pintu. Anda harus tahu bahwa di Kyoto, mereka yang dapat memasuki 6 pintu adalah orang-orang dengan identitas yang menonjol dan pencapaian yang luar biasa, dan mereka semua memiliki otoritas tinggi. Pada saat ini Richard Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Zhao, pemimpin besar di 6 pintu, apa yang ingin pembohong besar lakukan untuknya? Kata-kata Richard Bai membuat Winston tertegun sejenak,
tetapi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Apa yang dikatakan pembohong besar itu? Setelah bereaksi sebentar, dia tersenyum tipis. Bai tua, jangan katakan itu, dia pembohong besar. Apa yang kamu katakan benar-benar tepat. Dia adalah master sihir nomor 1 di Hong Kong, tapi reputasinya di Kyoto adalah sampah bau. Itu dia, kamu berani menyebut dirinya master sihir nomor 1, di depan Tuan Chen, kamu adalah badut yang melompat di atas balok, kata Richard Bai dengan senyum menghina. Meskipun Richard Bai bermaksud menyanjung Dev, itu adalah kebenarannya. Tidak peduli seberapa bagus penyamaran Barnett Yuan, dia masih terlihat oleh Dev secara sekilas. Winston tidak melihat adegan di mana Dev membongkar Barnett Yuan dan yang lainnya, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tersenyum sedikit dan berkata, yang mengatakan, Barnett Yuan mendapatkan reputasi palsu, dia masih memiliki beberapa kemampuan. Pemimpin sekte mencarinya hanya untuk mencarikan dokter untuk putranya. Bukankah itu rumor bahwa putra pemimpin besar telah menjadi orang yang vegetatif? Sekarang dia mengandalkan peralatan untuk menjaga detak jantungnya. Selama peralatan itu dilepas, orang itu akan segera mati, dan otaknya akan segera mati. Richard Bai berkata dengan beberapa keraguan. Lalu siapa tahu, kuda yang mati adalah dokter kuda yang hidup. Winston tidak berani menebak apa maksud pemimpin itu. Tuan Chen, keterampilan medis Anda brilian. Mengapa Anda tidak pergi dan melihat-lihat? Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan putra pemimpin hebat ini, akan ada lebih banyak cara bagi Tuan Chen untuk melakukan apapun di Kyoto di masa depan. Pada saat ini, Eliasku tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, untuk dapat berhubungan pemimpin besar seperti itu untuk mendaki suatu hubungan, Dev memang akan jauh lebih nyaman di Kyoto di masa depan. Jika pemimpin besar berbicara, saya khawatir keluarga Qin tidak akan berani mengganggu Dev. Tuan Chen, Anda juga memiliki keterampilan medis? Bahkan jika Winston tahu bahwa Dev adalah seorang kultivator, tidak semua kultivator memiliki keterampilan medis. Saya mengerti sedikit. Dev mengangguk. Winston dan Richard Bai menatap Dev dengan keterkejutan dan kekaguman yang mendalam di mata mereka. Dev baru melihat tekniknya, dan langsung membongkar Barnett Yuan itu. Sekarang dia mengerti teknik medis. Melihat kekuatan Dev, itu jauh di luar imajinasi mereka. Jika itu masalahnya, maka saya akan membawa Tuan Chen ke sana. Jika putra pemimpin besar dapat disembuhkan, itu akan menjadi kesempatan bagi Tuan Chen. Winston berkata dengan penuh semangat. Dev tidak menolak. Dev tahu bahwa perjalanan kultivasinya di masa depan tidak akan mulus, jadi tidak akan berbahaya baginya untuk mendapatkan lebih banyak teman sekarang, belum lagi menjadi pemimpin hebat dalam 6 pintu. Winston membawa Dev langsung ke rumah pemimpin besar itu. Karena kebutuhan keamanan, tidak ada orang lain yang pergi bersama Dev. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa masuk sama sekali. Segera, Winston membawa Dev ke halaman. Meskipun dekorasi halaman tidak terlalu mewah, lokasinya sangat menguntungkan. Ada beberapa gedung tinggi di sekitar halaman, dan orang-orang terus berpatroli di sana. Dev meliriknya, dan segera menemukan fitur khusus dari halaman ini, karena halaman sedang dalam proses mengering, dan ki langit dan bumi di sekitarnya semuanya berkumpul menuju halaman, yang dapat menyehatkan tubuh orang. Jelas, pembangunan halaman ini diinstruksikan oleh Master Feng Shui, seolah-olah barisan pengumpul roh dibangun di halaman, tetapi tidak ada susunan pengumpul roh tingkat tinggi yang nyata. Kamu siapa? Saat Dev mengikuti Winston ke gerbang halaman, seorang penjaga bertanya dengan gugup. Halo, saya Winston Zhao, Master Majelis Pelindung Hukum. Saya di sini untuk bertemu pemimpin. Winston bergegas maju dan berkata kepada penjaga di depan pintu. Penjaga itu memandang Winston dengan hati-hati, dan kemudian ekspresinya pulih. Ternyata Master Zhao, saya akan melapor terlebih dahulu. Setelah penjaga selesai berbicara, dia langsung pergi ke halaman untuk melapor, sementara Dev dan Winston sedang menunggu di luar. Pada saat ini, di aula halaman, Joseph Zhou dan Barnett Yuan sedang menghadapi seorang pria paruhbaya berusia 50-an, dengan tubuh kekar dan wajah karakter Cina. Pria paruhbaya itu memiliki penampilan yang bermartabat, bahkan Joseph Zhou, seorang pengusaha kaya di Hong Kong dan Cina, dan Barnett Yuan, ahli sihir pertama di Cina dan Hong Kong, semuanya hormat ketika mereka melihat pria paruhbaya ini.
Pria parubaya ini adalah pemimpin dari pasukan pelindung 6 gerbang. Dia telah berpartisipasi dalam perang nyata, dan dia telah membuat prestasi besar dalam pertempuran. Bos Zhou, Tuan Yuan, kali ini saya telah mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke sini, maafkan saya telah merepotkan Anda. Pemimpin 6 gerbang Chang berkata kepada 2 orang dengan sopan. Pemimpin terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk berbagi kekhawatiran dengan pemimpin. Joseph Zhou tampak tersanjung. Barnett Yuan itu juga buru-buru berkata, pemimpin dapat menggunakan kami akan melakukan yang terbaik untuk berbagi kekhawatiran dan memecahkan masalah pemimpin. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat Barnett Yuan mengatakan ini, Charles Chang memiliki sedikit senyum di wajahnya dan berkata, jika Tuan Yuan mengatakan ini, maka saya senang. Anda pasti telah mendengar bahwa saya memiliki seorang putra telah berada di tempat tidur selama lebih dari setahun. Saya harap Guru Yuan dapat membantu saya melihat apakah itu dapat disembuhkan. Pemimpin, saya ingin tahu apakah Anda dapat membawa saya untuk melihat situasi Tuan Muda. Barnett Yuan bertanya. Tentu saja, kamu bisa ikut denganku. Charles mengangguk, bangkit dan bersiap untuk membawa Barnett Yuan dan Joseph Zhou ke kamar tidur. Tetapi pada saat ini, seorang penjaga berjalan dengan tergesa-gesa, berjalan ke telinga Charles Chang, dan membisikkan beberapa patah kata. Setelah mendengar ini, bala bantuan Charles berkata kepada penjaga, biarkan mereka masuk. Setelah berbicara, Charles Chang menatap Barnett Yuan dengan meminta maaf, Tuan Yuan, tiba-tiba seorang tamu datang berkunjung, Anda dapat beristirahat sebentar, saya akan membawa Anda ke sana nanti. Oke, pemimpin silahkan. Barnett Yuan mengangguk lagi dan lagi. Segera, Winston dan Dave dibawa ke aula. Winston mengganggu waktu senggang pemimpin, dan berharap pemimpin tidak akan menyalahkan saya. Setelah Winston melihat Charles Chang, dia buru-buru meminta maaf. Winston, apakah ada sesuatu yang penting untuk ditanyakan padaku? Cepat, ada hal lain yang harus aku lakukan. Melihat Winston datang ke rumahnya untuk mencarinya, Charles berpikir ada sesuatu yang penting. Adapun Dave di samping Winston, Charles bahkan tidak memandangnya, dan menganggap Dave sebagai bawahan Winston. Pada saat ini, ketika Joseph Zhou dan Barnett Yuan melihat bahwa Dave mengikuti Winston, mereka hanya bisa mengerutkan kening. Pemimpin, saya mendengar bahwa Tuan Muda telah berada di tempat tidur selama lebih dari setahun dan dalam keadaan koma. Jadi saya secara khusus membawa Tuan Chen untuk melihat keadaan Tuan Muda. Setelah Winston selesai berbicara, dia memandang Dave dan berkata, Tuan Chen, ini pemimpin Chang. Halo, pemimpin Chang. Dave sedikit mengangguk dan mengulurkan tangannya ke arah Charles Chang. Charles Chang tidak bergerak, tetapi memandang Dave dari atas ke bawah, dia sedikit mengernyit. Seorang bocah lelaki berbulu berusia 20-an? Penyakit apa yang bisa dia lihat? Anda harus tahu bahwa Charles Chang telah mengundang hampir semua pakar dan profesor terkenal di bidang media dari dalam dan luar negeri untuk menemukan dokter untuk putranya, tetapi sayangnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ini membuatnya memutuskan untuk mengundang Barnett Yuan. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin besar dan master sihir ini pengaruhnya tidak terlalu bagus. Namun, demi putranya, Charles hanya bisa mengalah. Jika dia punya cara lain, dia tidak akan mengirim seseorang untuk mengundang Barnett Yuan. Melihat pemimpin Chang tidak bergerak, Dave tersenyum canggung dan mengambil tangannya kembali. Melihat ini, Winston buru-buru berkata, pemimpin, Tuan Chen sangat ahli dalam pengobatan, dan dia juga ahli dalam sihir. Itu sebabnya saya mengundang Tuan Chen ke sini. Winston tahu bahwa Charles tidak mempercayai Dave karena dia terlalu muda, jadi dia menjelaskan. Namun, di depan Joseph Zhou dan Barnett Yuan, Winston tidak dapat mengungkapkan identitas kultivator Dave. Bagaimanapun, ini semua adalah rahasia dan tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Pemimpin Zhao, apakah kamu tidak menerima sogokan dari anak ini? Pada usianya, seberapa terampil dia dalam pengobatan? Seberapa mahir dia dalam sihir? Saya mempelajari sihir sejak masih kecil, dan saya juga telah belajar banyak pengobatan. Sudah puluhan tahun, dan saya tidak berani memperkenalkan diri seperti ini, tetapi Anda memuji anak ini? Barnett Yuan berkata sambil mencibir. Dave tahu cara melakukan sihir,
Barnett Yuan telah melihatnya di pelelangan, tetapi dia ceroboh pada saat itu, dan dia tidak menganggap serius Dev, jadi dia membiarkan Dev mengambil keuntungan dari celah itu dan memasang transmisi suara pada Joseph Zhou, dan membiarkan penipuan mereka terungkap. Dia tidak berpikir Dev mampu menggunakan teknik transmisi suara kecil, dan itu dapat dipelajari hanya dengan berlatih selama beberapa tahun. Tuan Zhao, Tuan Muda Pemimpin tidak dapat diperlakukan dengan ceroboh. Jika terjadi kesalahan, siapa yang menanggungnya? Bisakah Anda menanggungnya? Joseph Zhou memandang Winston dengan jijik dan bertanya. Pada saat ini, dia sudah lama membenci Dev, dan Winston, dia juga sangat tidak menyukainya. Tetapi pihak lain adalah master dari Majelis Pelindung Hukum, dan Joseph Zhou tidak berani tidak menghormati. Dan sekarang mereka adalah tamu dari pemimpin Chang, jadi tidak perlu memberi Winston wajah yang baik. Bahkan jika dia memarahi Winston sekarang, saya percaya bahwa Winston tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Winston mendengus dingin. Karena saya mengundang Tuan Chen, saya secara alami bersedia menanggung semua konsekuensinya. Pemimpin Chang, karena Tuan Zhao telah bersumpah, maka saya pikir orang tua ini tidak perlu mengambil tindakan, jadi tolong minta Dev untuk mengurus Tuan Muda Yeremia. Orang tua ini akan pergi dulu. Barnett Yuan berkata, berdiri dan berencana untuk pergi. Dia bermain keras untuk dicegah, dia melakukannya dengan sengaja, ingin melihat reaksi pemimpin Chang. Tuan Yuan, saya mengirim seseorang untuk mengundang Anda. Secara alami, saya meminta Tuan Yuan untuk mengobati putra saya. Tolong tetap di sini, menghentikan Barnett Yuan, lalu berbalik untuk melihat Winston dan berkata, Winston, saya telah menerima kebaikan kamu ke sini, tetapi ada Tuan Yuan di sini, dan saya percaya dia dapat menyembuhkan penyakit anak saya. Anda harus membawa pemuda itu dan pergi dulu, jika ada hal lain, kita akan membicarakannya nanti. Pemimpin Chang memerintahkan Winston dan Dev untuk mengusir tamu mereka, dan inilah yang ingin dilihat Barnett Yuan. Pada saat ini, Barnett Yuan memandang Winston dan Dev dengan bangga, dan Joseph Zhou juga penuh dengan cibiran. Winston tampak malu, dan memohon sedikit, pemimpin Chang, Tuan Chen benar-benar mampu, Anda hanya. Melihat Winston tidak ingin pergi, wajah Charles menjadi dingin, silahkan pergi. Segera setelah saya melihat seorang tamu, seseorang masuk dan berkata kepada Winston. Tuan Zhao, tolong taruh. Winston tidak berani mengatakan apa-apa ketika dia melihat bahwa Charles marah, jadi dia hanya bisa menghela nafas, berbalik untuk melihat Dev dan berkata. Tuan Chen, ayo pergi dulu. Namun, Winston memanggil Dev, dan Dev sepertinya tidak mendengarnya, matanya menatap ke arah kamar tidur, alisnya sedikit berkerut, dan dia benar-benar tidak bergerak. Tuan Chen? Melihat Dev seperti itu, Winston mendorongnya dengan curiga. Dev terkejut dan mengangguk ke arah Winston, baiklah, ayo pergi. Namun, ketika Dev mengikuti Winston keluar, dia tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan keras sambil berjalan. Kami akan menunggu di luar. Jika Anda mengalami masalah, Anda bisa keluar dan menemukan saya. Kata-kata Dev ditujukan kepada pemimpin Chang. Tunggu sebentar. Tepat ketika Dev dan Winston hendak pergi, pemimpin Chang menghentikan mereka. Pemimpin? Winston menoleh untuk melihat Charles. Kamu bisa tinggal. Pemimpin Chang meminta Dev untuk tinggal bersama Winston, jadi dia tidak perlu keluar. Karena sikap Dev, Charles memutuskan untuk membiarkan mereka tinggal. Meskipun Dev masih muda, dia memiliki hati yang besar. Baru saja, Joseph Zhou dan Barnett Yuan mengejeknya seperti itu. Dev tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan ketika pemimpin Chang mengusir mereka, Dev tidak marah. Ini membuat Charles sedikit terkesan dengan Dev. Pemimpin Chang, apa maksud kamu? Barnett Yuan sedikit mengernyit ketika dia melihat bahwa pemimpin Chang benar-benar membuat Dev tinggal. Tuan Yuan, penyakit anak saya masih tergantung pada Tuan Yuan. Adapun pemuda ini, biarkan Tuan Yuan memberi mereka kesempatan untuk mengamati, sehingga mereka juga bisa tahu kekuatan Tuan Yuan yang sebenarnya. Pemimpin Chang berkata kepada Barnett Yuan. Jika bukan karena mengharapkan Barnett Yuan untuk mengobati putranya, Charles tidak akan menjelaskan apapun kepadanya. Lagi pula, dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada Barnett Yuan. Siapapun yang dia ingin tinggal, biarkan siapapun tinggal. Melihat ini, Barnett Yuan tidak bisa berkata apa-apa.
dia tidak bisa tidak memberikan wajah Charles. Karena pemimpin mengatakan ini, biarkan Dave melihat dan melihat apa yang bisa disebut keterampilan medis. Barnett Yuan memandang Dave dan berkata sambil mencibir. Tuan Yuan, silahkan masuk. Pemimpin Chang mengundang Barnett Yuan ke dalam kamar. Dave dan yang lainnya mengikuti. Begitu mereka memasuki kamar tidur, mereka bisa mencium bau obat yang kuat. Seluruh ruangan dipenuhi dengan obat-obatan, dan ventilator bekerja. Di tempat tidur, seorang pria muda yang tampaknya berusia 20-an sedang berbaring di atasnya, wajahnya pucat, matanya tertutup, pipinya cekung, dan dia kurus seperti kayu. Sebuah pipa dimasukkan ke dalam mulutnya, dan pipa-pipa itu terhubung pada ventilator, mengandalkan ventilator untuk mempertahankan hidup. Orang ini adalah putra Charles, Yeremiah, yang baru saja memasuki tahun kedua. Karena situasi yang tiba-tiba ini, dia langsung putus sekolah. Tidak ada luka di tubuh Yeremiah, hanya 5 jari tangan kanannya yang dibungkus dengan kain kasa tebal, dan kain kasa itu sudah memerah, jelas disebabkan oleh perendaman darah. Pemimpin Chang melihat kain kasa itu menjadi merah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan kemudian berteriak keras, Zizi, Zizi. Mendengar pemimpin Chang berteriak, dari sebuah ruangan kecil di sisi lain kamar tidur, seorang gadis bergegas keluar. Mata gadis itu agak gelap, dan dia menguap. Jelas bahwa dia tidak tidur nyenyak untuk waktu yang lama. Pemimpin. Gadis itu menatap Charles dengan ngeri, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimana kamu melakukannya? Tidakkah kamu melihat bahwa kain kasa di tangan putraku basah oleh darah? Mengapa kamu tidak menggantikan kasa itu? Pemimpin Chang bertanya dengan keras. Pemimpin, saya minta maaf, saya sangat mengantuk, saya baru saja menutup mata, saya tidak berpikir bahwa kain kasa di tangan tuan muda basah oleh darah begitu cepat. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia buru-buru pergi untuk mengambil kain kasa. Setelah merendamnya dalam disinfektan, dia segera mulai mengganti kasa di tangan Yeremiah. Ketika gadis itu membuka kasa di jari Yeremiah, bau tengik masuk, dan baunya sangat tidak enak. Semua orang yang hadir mengerutkan kening, dan Joseph Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Di depan Charles, Joseph Zhou mencoba yang terbaik untuk menahan diri, tetapi melihat penampilan Charles, dia sepertinya tidak bereaksi, jadi dia harus terbiasa. Tepat ketika gadis itu melepas kain kasa dan hendak mengenakannya kembali untuk Yeremiah, Barnett Yuan tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Gadis itu tertegun dan menatap pemimpin Chang. Charles mengangguk, "Tuan Yuan memintamu untuk menunggu, tunggu saja." Gadis itu melangkah ke samping, sementara Barnett Yuan melangkah maju dan meraih tangan kanan Yeremiah. Saya melihat 5 jari tangan kanan Yeremiah menjadi hitam pekat, darah terus mengalir dari jari-jari itu, dan ada bau tengik. Pemimpin Chang, bagaimana putramu terluka? Barnett Yuan bertanya. Saya mendengar dari teman sekelas yang bersamanya bahwa anak saya digigit jarinya oleh sesuatu, dan akibatnya dia pingsan, dan kemudian kepalanya jatuh ke tanah, dan sejak itu seperti ini. Saya sudah menemukan banyak ahli dan profesor, berbagai tes juga telah dilakukan, anak saya tidak diracuni, dan pemeriksaan otaknya normal, tetapi dia tidak bisa bangun, dan dia harus mengandalkan ventilator untuk mempertahankan kehidupannya. Pemimpin Chang berkata, "Digigit?" Barnett Yuan menatap jari-jari Yeremiah yang menghitam, sedikit mengernyit, apakah tidak ada cara untuk menyembuhkan luka di tangan tuan muda Yeremiah? Ya, sudah berdarah seperti ini sepanjang waktu. Itu harus sering mengganti kasa yang direndam dalam desinfektan. Jika tidak, itu akan membusuk dan bau untuk waktu yang lama, dan bahkan belatung akan timbul. Ketika Charles berbicara lagi, dia tanpa sadar menatap putranya, matanya penuh dengan kesedihan. Begitu. Jika tebakanku benar, tuan muda digigit serangga beracun dari desa Miao, yang berarti tuan muda tidak sadarkan diri karena keracunan, bukan karena alasan lain. Kata Barnett Yuan. Serangga beracun desa Miao? Charles mengerutkan kening, lalu mengapa tidak ada tanda-tanda keracunan setelah semua jenis tes? Barnett Yuan tersenyum ringan, "Pemimpin, jika tes dapat mengetahui penyebab keracunan, Anda tidak perlu meminta saya untuk melakukannya, kan? Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak dapat dideteksi oleh instrumen.
Charles hanya bisa tersenyum canggung saat mendengarnya. Barnett Yuan mengatakan itu benar. Jika para ahli dan profesor itu optimis, dia tidak perlu mengundang Barnett Yuan untuk datang. Kalau begitu Tuan Yuan, karena kamu tahu alasannya, bisakah kamu menyembuhkan anakku? Pemimpin Chang bertanya dengan tidak sabar. Saya hanya bisa mengatakan saya akan mencobanya. Desa Miao ini sangat kuat dalam mengendalikan racun, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi ibu kota ini berjarak ribuan mil dari desa Miao. Bagaimana bisa ada serangga beracun di desa Miao di sini? Barnett Yuan sangat bingung bahwa serangga beracun di desa Miao tidak mungkin terbang ke Kyoto sendirian. Tuan Yuan, tidak peduli bagaimana serangga beracun sampai di sini, tolong Tuan Yuan untuk segera menyembuhkan putraku. Sekarang pemimpin Chang hanya ingin Barnett Yuan menyembuhkan putranya. Adapun bagaimana serangga beracun sampai di sini, dia tidak peduli. Lagi pula, sudah lebih dari setahun. Oke, biarkan aku mencoba. Barnett Yuan mengangguk, lalu mengeluarkan tas kain kecil dari tubuhnya. Di dalamnya ada deretan jarum perak dengan ukuran berbeda. Jarum perak tertipis mungkin hanya setebal rambut sapi. Melihat Barnett Yuan akan menyembuhkan putranya, Charles mengatupkan kedua tangannya yang gugup. Tuan Chen, apakah Barnett Yuan benar? Winston memandang Dev dan bertanya. Dia tidak begitu percaya bahwa ada serangga beracun dari desa Miao di Kyoto ini. Selain itu, jika orang-orang dari desa Miao itu ingin datang ke Kyoto, mereka pasti harus melapor ke majelis pelindung hukum mereka terlebih dahulu, atau membiarkan desa Miao ini bermain dengan racun. Orang-orang berlarian kemana-mana, bukankah seluruh negeri dalam kekacauan? Dia benar, dan dia juga tidak benar. Dev tersenyum ringan. Apa maksudmu? Winston tampak bingung. Dia hanya setengah benar, meskipun jari orang di tempat tidur itu memang digigit serangga beracun, sehingga sulit untuk disembuhkan, dan itu bau busuk dan bernanah, tetapi dia koma selama lebih dari setahun, itu bukan karena serangga beracun menggigit. Dev menjelaskan. Mengapa demikian? Winston bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetapi tanpa menunggu jawaban Dev, Barnett Yuan menoleh untuk melihat Dev. Apa? Maksud Anda saya salah? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mencobanya, dan jangan hanya bicara di belakang dan berpura-pura menjadi apa yang kamu inginkan. Barnett Yuan menyingkirkan jarum perak dan menatap Dev dengan dingin. Apa yang kamu tahu? Bahkan Tuan Yuan berani bertanya. Jika kamu pikir kamu luar biasa, jangan membuat kata-kata kasar, tetapi lihatlah. Joseph Zhou berkata dengan jijik. Joseph Zhou, Tuan Chen pasti punya alasan untuk mengatakan ini. Kamu dan Barnett Yuan sama-sama pembohong besar. Beraninya kamu disebut master? Winston memarahi Joseph Zhou dengan marah. Kata-kata Winston membuat wajah Joseph Zhou menjadi dingin, sementara alis Barnett Yuan berkerut. Kata, pembohong besar, jatuh dari mulut Winston telah benar-benar memukulnya. Dia awalnya berpikir bahwa kali ini penipuannya akan sangat mudah, jadi dia bekerja sama dengan Joseph Zhou, tetapi sekarang Dev mengeksposnya di tempat, dia takut reputasinya akan anjlok. Memikirkan hal ini, Barnett Yuan menatap Dev dengan tatapan permusuhan, berharap dia bisa menelan Dev hidup-hidup. Karena Master Zhao mengatakan bahwa kita adalah pembohong besar, maka tidak baik bagiku untuk menyembuhkan putra pemimpin Chang. Jika kamu memiliki kemampuan, lakukan saja. Barnett Yuan berbalik dan berjalan ke samping. Dia sudah melihat penyebab Yeremiah, jadi dia pasti akan membuat Yeremiah bangun. Alasan mengapa Barnett Yuan mengatakan situasinya sangat serius sekarang adalah untuk membuat pemimpin Chang gugup, sehingga pemimpin Chang akan memperlakukan mereka dengan baik. Sekarang Dev tidak begitu setuju dengan diagnosis dan pengobatannya. Barnett Yuan baru saja mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Dev mencoba. Dia menyimpulkan bahwa Dev tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun serangga beracun desa Miao. Mempengaruhi pemimpin Chang untuk melawan Dev. Melihat Barnett Yuan telah berhenti merawatnya, pemimpin Chang saat ini tiba-tiba berkata dengan cemas, Tuan Yuan, jangan dengarkan apa yang orang lain katakan, saya percaya pada Anda. Saya minta Tuan Yuan untuk menyembuhkan putra saya. Sikap Chang sangat rendah hati. Demi putranya, Chang dapat menurunkan posisinya. Pemimpin Chang, bukan karena Anda tidak memperlakukan saya dengan baik,
Tapi sekarang beberapa orang mempertanyakan diagnosis dan perawatan saya, dan Master Zhao juga mengatakan kami pembohong besar. Bagaimana saya bisa melakukannya? Jika ada yang tidak beres, saya tidak tahu. Karena Dev ini juga bisa jika dia bisa melihat penyebab Tuan Muda menjadi begini, biarkan dia menyembuhkan Tuan Muda. Barnett Yuan berkata tanpa tergesa-gesa kepada Charles. Sekarang Barnett Yuan telah memutuskan untuk menggunakan pemimpin, karena racun serangga beracun di desa Miao tidak begitu mudah untuk ditangani. Bahkan jika dia mengundang penyihir lain, dia mungkin tidak dapat menyembuhkan Yeremia. Tuan Yuan, lalu Dev. Pemimpin Chang, Tuan Chen memang jenius, saya percaya dia bisa menyembuhkan Tuan Muda, tanpa adanya dua pembohong besar ini. Sebelum pemimpin Chang selesai berbicara, Winston buru-buru berkata kepada pemimpin Chang. Diam, dan tutup mulut untukku. Charles menoleh dan menatap Winston, sekarang kamu keluar, keluar. Charles awalnya berencana memberi Dev kesempatan. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan langka untuk melihat seorang penyihir seperti Barnett Yuan merawat pasien dengan matanya sendiri. Charles berharap Dev dapat membuang semangatnya dan belajar lebih banyak. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Dev akan arogan, menunjuk Barnett Yuan dari belakang punggungnya, dan mengatakan bahwa Barnett Yuan hanya setengah benar, yang akan membuat semua orang marah. Pemimpin. Winston tampak cemas ketika dia melihat pemimpin Chang marah lagi. Oke, tidak perlu dikatakan lagi, kamu keluar, jangan ganggu penyembuhan Tuan Yuan. Charles melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Terlepas dari apakah Dev benar-benar memahami keterampilan medis atau tidak, menurut pendapat Charles, Dev, yang baru berusia awal 20-an, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Barnett Yuan. Baik dalam hal kekuatan atau pengalaman, Dev tidak memiliki kekuatan yang setara dengan Barnett Yuan. Bagaimana mengatakan Barnett Yuan menjadi master sihir pertama di China dan Hong Kong, ini bukan hanya isapan jempol, ia pasti memiliki keterampilan nyata. Melihat adegan ini, Joseph Zhou segera menunjukkan senyum puas. Dengan pemimpin Chang yang terus-menerus membelanya, dia tidak perlu takut pada Winston. Tuan Zhao, bisa dikatakan bahwa Anda sudah tidak terlalu muda lagi, tapi bagaimana Anda bisa ditipu oleh anak kecil? Anda harus tahu bahwa ini untuk putra pemimpin Chang. Jika ada kesalahan, dapatkah Anda menanggungnya? Saya tidak berpikir kamu melakukannya dengan sengaja. Mencari Dev ini, dan kemudian dengan sengaja memperlakukan putra pemimpin dengan cara yang salah, sehingga justru membuat putra pemimpin mengalami kecelakaan? Apa yang kamu pikirkan? Joseph Zhou bertanya pada Winston sambil mencibir. Joseph Zhou, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa dengan sengaja membiarkan putra pemimpin mengalami kecelakaan? Jangan meludah sembarangan. Tuan Chen memang memiliki kemampuan itu? Melihat Joseph Zhou tiba-tiba menuduh dirinya, Winston meraung panik. Apakah Dev itu memiliki kemampuan itu? Bukan terserah kamu untuk memutuskan, dan kami belum melihatnya. Jika kamu berpikir bahwa Dev benar-benar memiliki kemampuan, biarkan dia juga berbicara tentang apa yang terjadi pada putra pemimpin. Dia berkata bahwa Tuan Yuan hanya setengah benar. Joseph Zhou sengaja menggunakan taktik agresif. Dia tidak percaya bahwa Dev lebih mampu daripada Barnett Yuan. Barnett Yuan tidak bisa melihat alasannya, tapi Dev bisa melihatnya. Tuan Chen. Winston memandang Dev, berharap Dev dapat mengambil tindakan untuk meyakinkan beberapa orang, terutama untuk meyakinkan pemimpin Chang. Pada saat ini, Charles juga melihat ke arah Dev, dia juga ingin mendengar apa yang dikatakan Dev, dan Barnett Yuan, dia juga ingin melihat seberapa kuat Dev melalui kejadian ini. Melihat semua orang menatapnya, Dev perlahan duduk di kursi di sampingnya, dan kemudian berkata, memang benar putra pemimpin digigit serangga beracun. Saya bahkan mengetahuinya tanpa perlu memegang tangannya. Poin lainnya adalah, bahwa putra pemimpin saat ini terbaring di tempat tidur, dan tidak ada hubungannya dengan semua keracunan serangga beracun. Dia hanya rusak pikiran, jadi dia menjadi seperti ini. Dev menjelaskan. Kerusakan pikiran? Charles terkejut. Tuan Chen, ada apa dengan pikiran yang rusak? Winston bertanya dengan rasa ingin tahu. Kerusakan pikiran atau mental bisa dikatakan ketakutan yang menyebabkan hilangnya jiwa, jadi dia menjadi koma. Dev menjelaskan. Jiwa tidak hilang?
Kali ini, Winston dan pemimpin Chang semuanya tercengang, dan Joseph Zhou juga tercengang. Mereka bukan penyihir atau kultivator, jadi mereka tidak mengerti dan tidak bisa memikirkan hal-hal seperti tidak kerasukan. Hahaha. Dev, saya pikir Anda berbicara omong kosong. Tahukah Anda bahwa Tuan Yuan dikenal sebagai ahli sihir nomor 1 di Cina dan Hong Kong? Jika putra pemimpin itu benar-benar tidak berjiwa dan ketakutan, apakah dia tidak akan melihat itu? Jangan membual di sini. Kamu berpura-pura telah menipu semua orang. Setelah beberapa saat, Joseph Zhou bereaksi, tertawa dan mengejek. Charles juga tidak mempercayai Dev. Lagi pula, apa yang dikatakan Dev agak terlalu santai. Dia langsung mengatakan bahwa putranya seperti ini karena ketakutan, yang membuat Charles sangat tidak puas. Dia tidak bisa melihatnya, dia hanya bisa dikatakan bahwa dia adalah master pemborosan. Apa itu master sihir pertama di Cina dan Hong Kong? Dia tidak tahu malu. Dev mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan jijik. Dev, jangan banyak bicara di sini. Karena kamu tahu penyebab putra pemimpin, datang dan sembuhkan dia. Jika dia sembuh, aku, Barnett Yuan, akan bersujud kepadamu untuk meminta maaf. Jika kamu tidak bisa, aku akan menendangmu keluar, dan kemudian mencari seseorang untuk membuangmu ke sungai. Barnett Yuan berkata dengan ekspresi muram. Tidak, Charles buru-buru berdiri untuk menghentikannya, putraku bukan kelinci percobaan, jangan bertaruh padanya. Setelah Charles selesai berbicara, dia memandang Winston, bawalah Dev ini dan segera pergi. Ini perintah. Bersambung ke episode 60. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.